Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua ngobrol ringan. Kali ini terkait dengan situasi bek kiri dari Manchester United. Jadi selama beberapa pertandingan ke depan ini kan ya ada krisis lagi di posisi bek kiri yang sebelumnya memang sudah tampil tanpa pemain yang asli ya berposisi di sana. Kali ini dengan absennya Nocer Mazraoui selama beberapa pekan ke depan, belum jelas akan sampai kapan ya pastinya, tapi yang jelas beberapa pekan ke depan, kemungkinan berarti sekitar baru bulan November, Tyrell Malacia belum ada tanda-tanda akan bisa dilibatkan bahkan secara penuh ya. Karena ketika nanti dia kembali pun kalau gue bayangkan ya pastinya akan secara bertahap, tidak langsung akan ya mendapatkan menit bermain yang tinggi ataupun menit bermain yang penuh. Pasti ada proses di sana. Nah, terkait dengan hal tersebut, siapa nih yang akan menempati posisi bek kiri Manchester United? Di akhir pekan ini Manchester United akan menjamu Brentford. Lalu setelahnya Manchester United akan ke Istanbul, ke Turki ya, di mana mereka akan menantang tuan rumah Fenerbahce di pertandingan yang menurut gua dua-dua pertandingan ini penting untuk dimenangkan. Kenapa? Ya, Manchester United baik itu di Premier League maupun di Europa League ini poinnya tercecer ya. Poinnya semakin jauh dibandingkan dengan kontestan yang lain dan akan semakin sulit untuk dikejar kalau mereka gagal untuk menang. Mereka tidak berhasil mendapatkan poin 3. Nah, kalau gue lihat ya, ada potensi misalnya selain menghadapi Brentford dan juga menghadapi Fenerbahce, lalu di akhir Oktober Manchester United ini akan menghadapi West Ham di London dan juga akan menjamu Leicester di Carabao. Baru setelahnya akan menjamu Chelsea di bulan November, di mana mungkin katakanlah di bulan November tersebut Nocer Mazraoui sudah bisa kembali. Tapi paling tidak minimal menurut gue di 4 pertandingan ini ya, yaitu ketika menghadapi Brentford, menghadapi Fenerbahce, menghadapi West Ham dan juga menghadapi Leicester, Manchester United akan tampil dengan posisi bek kiri alternatif ya, alternatif lagi. Nah, terkait dengan hal tersebut ada beberapa opsi tentu saja dari pemain-pemain Manchester United yang bisa dimainkan atau mengisi posisi di bek kiri tersebut. Ya idealnya sih memang posisi ini dihuni oleh pemain yang memang aslinya memang berposisi di bek kiri, tapi kenyataan tidak seperti itu. Manchester United akan tanpa bek kiri murni. Situasi dengan Diogo Dalot pun menurut gue juga tidak buruk-buruk banget, karena Diogo Dalot sama seperti Nocer Mazraoui memang memiliki atribut bisa juga bermain di posisi bek kiri. Hanya saja dengan absennya Nocer Mazraoui, Diogo Dalot akan kembali ini ya menempati posisi bek kanan. Nampaknya proyeksinya akan seperti itu dan ini meninggalkan opsi-opsi menurut gua ya untuk siapa nih yang menduduki posisi bek kiri. Kalau gua lihat ya ada beberapa kandidat. Nomor 1 adalah Victor Lindelof, lalu ada Lisandro Martinez, ada Jonny Evans, ada Harry Amas ya. Jadi menurut gua ada 4 sekali lagi ada 4 kandidat: Harry Amas, Jonny Evans, Lisandro Martinez dan juga Victor Lindelof. Harry Amas, pemain muda ini sering disebut-sebut juga oleh beberapa fans ya, diharapkan dia mendapatkan menit bermain. Tapi menurut gua pemain ini walaupun dia mendapatkan kesempatan yang cukup tinggi di preseason, dia masih sangat muda nih, 17 tahun. Masih muda, dan untuk ditempatkan di skuad Manchester United, terutama ketika Manchester United ini berada pada periode yang sedang tidak negatif, artinya tekanan dan juga beban ini sangat tinggi, gua khawatirkan ini bisa menjadi bumerang ya. Pemain muda selalu sering gua katakan fokusnya nomor 1 adalah berkembang dulu, dan kalau salah-salah ya, artinya tidak tepat perhitungannya, perkembangan ini bisa terhambat, bahkan tidak sesuai dengan proyeksi yang diinginkan. Dan ini yang gua khawatirkan dengan Harry Amas, sama sebenarnya dengan Toby Collier yang
juga sempat diposisikan di bek kiri ya kan ketika Manchester United ini menjamu Brentford. Dari situ gua tidak melihat ya Harry Amas ini sebagai opsi. Lalu pemain lain ya, Lisandro Martinez. Lisandro Martinez juga di kesempatan yang cukup terbatas sempat dimainkan di posisi bek kiri, tapi gua melihat Lisandro Martinez sendiri juga masih belum settle, masih belum pas ya, masih belum solid posisinya di center back, dan menurut gue ini yang harusnya menjadi fokus utama dari seorang Lisandro Martinez. Artinya ya memperbaiki performanya dulu di center back sebelah kiri, jangan terlalu dicampur-campur di posisi lain sehingga konsentrasi adaptasinya ini, terutama adaptasi ya mungkin dengan sistem permainan yang baru, dengan rekan yang baru, ini yang harus ditingkatkan dulu. Lisandro Martinez di 2 pertandingan terakhir bersama dengan Lisandro Martinez ya ketika menghadapi FC Porto dan juga menghadapi Tottenham Hotspur, menurut gua dia tidak tampil maksimal, dia bahkan ya tidak oke penampilannya, sehingga ini yang harus diperbaiki dulu, jangan justru malah dicampur ya dengan posisi lainnya. Pemain yang lain ya berarti tersisa 2, Victor Lindelof dan juga Jonny Evans, pemain yang menurut gua sama-sama pemain senior, sama-sama pemain yang bisa ditempatkan juga di beberapa posisi. Tapi khusus untuk Victor Lindelof gua melihat ya dia cukup panjang absen di beberapa pertandingan Manchester United. Dia memiliki motivasi tentu saja, dia secara karakter kuat ya, kapten dari tim nasional Swedia juga. Tapi ya karena dia juga baru kembali ke skuad Manchester United, di situ kekhawatirannya jangan sampai ada gangguan lagi. Lalu musim lalu dia juga sempat dimainkan di posisi bek kiri yang gue ingat ketika menghadapi Manchester City misalnya, tapi tidak bisa secara baik dilakukan. Sehingga gue justru lebih memilih Jonny Evans ya. Jonny Evans oke, dari sisi umur dia pemain senior ya, mungkin dari sisi kecepatan dia ada permasalahan, tapi bagaimana pengalaman baca permainan ini bagus dari Jonny Evans. Ini sudah diperlihatkan dari musim lalu dan konsisten sampai dengan saat ini. Dan ketenangan juga menurut gua ini bisa diandalkan dari Jonny Evans. Tentu saja dengan memainkan Jonny Evans sebagai bek kiri ada adaptasi permainan yang harus dilakukan. Misalnya, tentu saja tidak bisa berharap Jonny Evans ini bisa secara cair untuk melakukan pergerakan yang sangat aktif sekali dari defensif ke attacking ke defensif juga ya. Menurut gua transisi tidak bisa secara cepat, tapi bagaimana distribusi bola, menurut gua baca permainan, lalu juga kemampuan defensif yang solid, ini bisa diharapkan dari seorang Jonny Evans. Sehingga dari 4 nama itu, paling tidak untuk pertandingan Manchester United 4 pertandingan ke depannya ya, gua ulangi, menghadapi Brentford, menghadapi Fenerbahce, menghadapi West Ham, dan juga menghadapi Leicester, gua lebih memilih Jonny Evans untuk ditempatkan di posisi bek kiri. Tentu saja nanti seiring dengan dinamika pertandingan bisa jadi akan ada pergantian pemain, misalnya Harry Amas yang dimasukkan atau Victor Lindelof menggantikan Jonny Evans, itu bisa saja terjadi mungkin dengan pertimbangan fisik atau juga pertimbangan strategi taktik, itu bisa saja dilakukan. Tapi menurut gua untuk pemilihan atau ya opsi utama untuk mengisi posisi bek kiri dengan asumsi Diogo Dalot akan dikembalikan di bek kanan, ya gue sih lebih memilih seorang Jonny Evans. Akan ada kejutan besar misalnya kalau di 4 partai ini tiba-tiba misalnya Luke Shaw bisa ikut serta di skuad ataupun Tyrell Malacia, ini tentunya akan menjadi suntikan booster yang besar bagi skuad Manchester United. Tapi seperti gue katakan di awal ya, nampaknya untuk 2 pemain bek kiri murni ini untuk langsung mendapatkan menit bermain yang tinggi paling tidak selama 4 pertandingan Manchester United ke depan ini kemungkinannya masih sangat tipis sekali. Sehingga balik lagi dari 4 nama opsi, gue memilih Jonny Evans. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada opsi lain? Silahkan drop di kolom komen, atau ada pilihan lain? Silahkan drop di kolom komen. Pilihan sama pun juga drop di kolom komen berserta dengan alasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.